Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita semua sebagai umatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang ini kita hidup di era yang penuh dengan hiburan. Musik ada di mana-mana. Dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi pun, kadang telinga kita tidak lepas dari yang namanya suara musik. Tapi sebagai seorang muslim, kita juga mempunyai seni musik yang indah, seni yang tidak hanya enak didengar, tapi juga bisa mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Salah satunya yaitu seni hadroh dan juga seni romanis. Hadroh bukan sekedar tabuhan alat musik. Hadroh adalah media untuk melantunkan sholawat, memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mengekspresikan rasa cinta kita kepada beliau. Allah Subhanahu Wa Taala bahkan secara langsung memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Firman tersebut terdapat di dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Artinya apa teman-teman? Sholawat itu bukan sekedar tradisi, bukan sekedar budaya, tapi perintah langsung dari Allah, dan hadroh adalah salah satu cara yang indah untuk menjalankan perintah tersebut. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat sejarah Islam, sebenarnya seni dan musik juga pernah menjadi bagian dari kegembiraan umat Islam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, penduduk Madinah menyambut beliau dengan nyanyian yang terkenal dengan Tola'al badru alaina. Mereka menyambut Rasulullah dengan kegembiraan dan lantunan pujian. Ini menunjukkan bahwa ungkapan cinta kepada Nabi bisa disampaikan dengan cara yang indah dan penuh seni. Di Indonesia sendiri, para ulama dan wali menggunakan seni seperti rebana dan sholawat sebagai media dakwah, karena mereka tahu bahwa seni bisa menyentuh hati manusia. Kadang, orang sulit menerima nasihat panjang, tapi ketika mendengar sholawat yang merdu, hatinya bisa langsung tersentuh. Itulah kenapa hadroh sering menjadi jembatan dakwah, terutama untuk anak muda. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Gen Z ini banyak orang mengekspresikan sesuatu lewat media sosial. Kalau suka sesuatu ya kita like, kalau kagum kita follow. Tapi kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, cara paling sederhana adalah memperbanyak sholawat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Bayangkan kalau kita sering bersolawat lewat hadroh, lewat rebana, lewat majelis solawat, itu berarti kita sedang mengumpulkan kesempatan untuk lebih dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Jadi ketika kita menabuh rebana, jangan hanya fokus pada iramanya, tapi ingat bahwa di balik itu ada kalimat pujian kepada Rasulullah. Setiap solawat yang kita lantunkan bisa menjadi doa, bisa menjadi keberkahan, bahkan bisa menjadi jalan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, intinya sederhana. Hadroh bukan sekedar seni, hadroh juga bukan hanya sekedar hiburan. Hadroh adalah cara kita menunjukkan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak muda sekarang bisa hafal banyak lagu, seharusnya kita juga bisa memperbanyak sholawat. Kalau kita bisa menikmati musik setiap hari, maka jangan lupa juga untuk menikmati sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bisa jadi sholawat yang kita lantunkan hari ini akan menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah, memperbanyak sholawat kepada beliau, dan kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.